Oke teman-teman, balik lagi di channel Smart 7 310. Kali ini kita akan membahas buku kelas 8 semester 2. Dari yang pertama kita akan membahas soal tentang Pythagoras. Oke, untuk yang soal yang pertama kita gambar dulu ya, sesuai yang A. Misal gambarannya seperti ini. Siku-siku di sini 12, 15 dan ini X. Oke, bagi yang belum tahu, rumus dasar Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Cara nentuinnya bagaimana? Caranya gampang. Di yang berhadapan dengan siku-siku itu pasti ini C. Kalian bebas milih AB, mau ini yang 15A nya atau ini yang B nya atau ini yang B nya ini yang A. Oke, saya anggap seperti ini ya, A, B. Kita misalkan, kita ingat putaran jarum jam aja ya, A, B, C. Nah, kalau udah seperti itu, kita masukkan angka-angkanya. Misalkan A nya itu 12 kuadrat ditambah B nya itu 15 kuadrat sama dengan C kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 225 sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan 369. C sama dengan akar dari 369. C sama dengan 19,20. Oke, untuk yang B kita gambar juga. Untuk yang B 5 13 X. Oke, 5 13 X sama, peraturannya tadi sama, rumusnya A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita nentuin dulu nilai C nya itu yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini nilainya C. Nah, karena tadi peraturannya kita searah jarum jam, maka X nya itu kita anggap A, 5 nya itu dianggap B. Oke, kita masukkan rumusnya. A nya itu X kuadrat, B nya itu 5 kuadrat, C nya itu 13 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat. Pindah ruas ya teman-teman. Ini kalau pindah ke sini jadi min. Oke, lanjut. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar dari 144. X sama dengan 12. Oke, yang B udah ketemu. Kita lanjut yang nilai C. Digambar seperti ini ya, C. Oke, kita gambar. Ini nggak usah penggaris, yang ingin pakai penggaris silahkan. Ini supaya cepat aja. Ini A 5,6 10,6. Oke, peraturannya sama ya, rumusnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, caranya itu sama yang sebelum-sebelumnya. Yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu kita anggap itu C. Nah, kita searah jarum jam, berarti sebelum C ini B, ini A, tetap A, yang dicari ini A. Oke, jadi A kuadrat ditambah B kuadratnya 5,6 kuadrat dengan 10,6 kuadrat. Jadi A kuadrat pindah ruas jadi 10,6 kuadrat min 5,6 kuadrat. Maka kita hitung 112,36 kurangi 5,6 kuadrat itu 31,36. Maka ketemu A kuadrat sama dengan 81.
Nah, jadi A sama dengan akar dari 81, A sama dengan 9. Oke. Untuk selanjutnya yang D. Yang D itu seperti ini. Kalau gambar yang di buku kurang lebih seperti itu. Tuh. Yang D. Oke, ini A. Ini di sudut siku-siku 9,6, 10,4. Oke. Kita tulis juga rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah C. Jadi 10,6 itu anggap C dulu. Sebelum C, B. Oke. Yang dicari A. Oke. Jadi A kuadrat ditambah B-nya 9,6 kuadrat, C-nya 10,4 kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat kurangi tidak ruas min 9,6 kuadrat. Maka kita jabarkan menjadi 108,16 dikurangi 92,16. Kemudian A kuadrat kita kurangi berarti nilainya 16. A sama dengan akar dari 16, A sama dengan 4. Oke, yang D udah terpecahkan. Sekarang kita jawab yang E. Yang E gambarnya seperti itu. Oke. Kita gambarkan di sini supaya kalian juga paham. 8, 6, sudut siku-sikunya di sini, ini X. Ingat, yang berhadapan itu adalah C. Berarti sebelum C, B. X-nya itu A. Berarti kita masukkan saja ke rumusnya yang tadi, A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Oke. Supaya jelas kita lebih besar lagi ya. A kuadrat itu X kuadrat ditambah B-nya itu 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat. Oke, sampai sini kalian masih paham kan? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Mungkin agak cepat kalian, tapi bisa mendengarkan sambil melihat, sambil mencoba juga boleh. X kuadrat 8 kuadrat itu 64 kurangi 36. Maka X kuadrat sama dengan 28. Jadi X sama dengan akar 28. Boleh ditulis hanya akar 28 atau yang dijabarkan juga boleh akar 28. Akar dari 28 itu sekitar 5,29. Jadi cuma jawab akar 28 juga enggak masalah. Oke, yang F sekarang. Gambarnya seperti ini teman-teman. Ini 7,2, ini 9,6, ini C, dan ini sudut siku-sikunya. Yang berhadapan ini di sini teman-teman. Berarti ini kita anggap C, betul. Berarti sebelum C kan B. Berarti kita ikutin syarah jarum jam ya teman-teman. A, B, C gitu, muter gitu. Nah, rumusnya sama seperti yang sebelumnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka A-nya itu 9,6 kuadrat, B-nya ini 7,2 kuadrat sama dengan C kuadrat. 9,6 itu sekitar 92,16 ditambah 51,84 sama dengan C kuadrat. Maka ini kalau ditambahkan jadinya 144 C kuadrat. C sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 berapa teman-teman? Iya betul, 12. Oke, untuk yang satu sudah terjawabkan. Sekarang soal yang kedua. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasangkan pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. A. Jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Caranya gampang teman-teman. Jadi kan tanah yang datar dan tiang listrik membentuk sudut siku-siku, maka bangunan yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Ini seperti ini kan bentuk siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini
kita bisa terapkan menggunakan Pitagoras untuk mencari panjang sisi yang lain tanpa mengukur langsung. Jadi jawabannya hanya seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu untuk bangunannya itu segitiga atau tidak. Iya betul, karena tanah yang datar terus tiang yang berdiri ini akan membentuk siku-siku. Jadi ini kawat bubut ini terbentuk menyerupai segitiga siku-siku, maka jawabannya iya dapat dihitung dengan cara rumus Pitagoras gitu teman-teman. Oke, yang B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Oke. Jadi ada yang nomor 2 itu yang B ya. Yang A tadi jawabannya sudah saya jelaskan dengan suara. Yang B itu misalkan A, tinggi tiang, B, jarak, C, panjang kawat bubut. Karena ya, A itu tinggi tiang, B itu jarak, C panjang kawat bubut. Nah, gambarnya seperti apa sih? Mungkin dari kalian yang belum tahu, karena ini tiang seperti ini nih, kawat bubutnya ini. Nah, tinggi tiang yang dipasang, (8 meter kan teman-teman. Nah, kemudian yang jarak itu maksudnya apa? Jadi jarak kawat yang di tiang sampai ke tanah ini, jarak ini sampai sini itu adalah 6 teman-teman, 6 meter nih yang B. Tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat pada tiang adalah 6 meter. Nah, antara kawat sama tiang itu 6 meter. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung dengan apa yang saya jelaskan tadi, karena bisa membantu teman-teman kalian semua. Oke. Nah, rumusnya sama. Ini kan siku-siku. Di depan siku-siku itu nilainya adalah C. Oke, rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini anggap B. Ini A. Sesuai putaran jarum jam, ini B. Oke. A nya 8 kuadrat tambah B nya 6 kuadrat sama dengan C kuadrat. 8 kuadrat 64, 36 sama dengan C kuadrat. C sama dengan akar dari 100. C sama dengan 10. Oke, yang nomor 2 udah kita ketemu tadi. Ini flashnya tadi mati, terus saya pakai flash ya. Oke, yang nomor 3 sekarang. Nomor 3 gambarnya seperti itu. Oke, kita ikut. Ini kita misalkan A, ini B. Oke, kita ikut gambarannya seperti itu ya. Ini mula-mula persegi ya, sama sisi, sini tandanya sama sisi. Terus di sini segitiga, siku-siku lagi. Nah, ini yang berhadapan siku-siku belum diketahui. Terus ini X, ini sampai sini X. Oh maaf, ini yang di depan siku-siku 20. Maaf, gambarnya tidak kelihatan tadi. 20. Nah, gambarnya seperti ini, dan yang di sini sisinya 12. Dari jarak sini sampai sini 12. Yang ditanya ini X-nya segini. Yang ditanya nilai X. Oke, teman-teman. Kita tulis dulu rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, karena ini sama sisi, otomatis ini tingginya segitiga 12. Ingat, yang berhadapan siku-siku itu
20, berarti ini C. B nya ini 12, A nya ini X. Berarti X kuadrat tambah B nya itu 12 kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 20 kuadrat, pindah ruas jadi min 12 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144, X kuadrat sama dengan 256. X sama dengan akar dari 256. Maka X sama dengan 16. Oke, yang A diketahui. Karena nomor yang ini, gambar yang ini, kita cari yang X nya ini. Oke, kita gambar dulu. Kurang lebih gambarannya seperti ini 13, ini 5, ini persegi segitiga di situ, terus ada segitiga lagi, siku-sikunya di sini, ini 35, dan ini X. Ini yang berhadapan, berarti nilainya ini C. Terus ini B, ini A. Tapi sebelum itu kita belum tahu nilai B. Kita pecahkan dulu segitiganya seperti ini, teman-teman. Nah, kita cari B nya ini biar teman-teman paham juga. Jadi tetap kalau dipecahkan C nya itu 13 sebelum C B. Nah, tetap ini B, ini A secara putaran jarum jam ya putarannya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya itu 5 kuadrat, B nya itu yang dicari, C nya itu 13 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. B kuadrat sama dengan berapa, teman-teman? Ya, 169 kurangi 25. B kuadrat sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Ini B ya. B sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, dari situ baru bisa ngitung segitiga yang satunya ini, yang sebelah sini, yang X nya ini yang kita cari. Ini kan anggap C. Terus tadi ini B nya ketemu 12 ini B, dan ini A nya 35. Nah, rumus lagi, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini segitiga siku-sikunya ya di sini ya, teman-teman. A kuadratnya yang mana? 35 kuadrat. B kuadratnya yang mana? 12 kuadrat. C kuadratnya itu yang dicari, berarti X. Nah, kita ganti X kuadrat aja. Maka ketemu 35 kuadrat itu 1225 ditambah 144 sama dengan X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan, teman-teman jangan bingung ya, ini sama aja supaya mudah. Jadi kalau biar mudahnya itu X nya ke kiri, ini ke kanan, tapi tidak merubah nilainya ya, teman-teman. Jadi 1225 tambah 144 itu 1369. Oke, setelah itu X sama dengan akar dari 1369 itu berapa, teman-teman? Iya, X sama dengan 37. Jadi nilai X nya ini 37 ya, teman-teman, yang tadi yang ditanya 37. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nih. Apakah suatu segitiga yang panjang ketika sisinya berturut-turut 9, 12, dan 18 merupakan segitiga siku-siku? Oke. Caranya kita begini. Gampang, teman-teman. Kan ada huruf berturut-turut ya, nomor 4 ini ya. Ada 9, 12, 18. Jadi logikanya A, B, C itu kalau menurut saya itu kita anggap yang lebih kecil itu A, ini B dan C. Jadi kita masukkan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Apakah ini yang kiri sama dengan ini? Kalau sama dengan berarti dia itu adalah segitiga siku-siku. Kita buktikan.
9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144, 18 kuadrat itu 324. Ya, kalau ini ditambahkan 225. Nah, kalau ini 324 aja. Nah, ini kan berbeda teman-teman. Yang kiri 225, yang kanan 324. Berarti ini bukan segitiga siku-siku. Itu teman-teman, gampang kan cara pembuktiannya seperti ini. Oke, yang nomor 4 udah. Sekarang kita lanjut nomor 5. Baca dulu soalnya. Jika panjang sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X 15 dan X tambah 5, tentukan nilai X. Oke, seperti itu. Jadi nomor 5 nya itu seperti ini soalnya. Berapa nilai X? Berapa nilai X? Jadi nilainya itu berturut X, 15 terus X tambah 5. Oke, sama seperti yang sebelumnya. X nya itu kita misalkan A, 15 nya itu kita misalkan B, X tambah 5 itu kita misalkan C. Jadi kita masukkan rumusnya, Pythagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya itu X kuadrat 15 kuadrat X tambah 5 kuadrat. Penulisannya seperti ini teman-teman. Nah, ini tulis ulang dulu karena kita mau menjabarkan ini. Cara menjabarkannya seperti ini, X tambah 5 X tambah 5. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini yang sebelah kanan. Boleh kita jabarkan 15 kuadrat itu 225. Nah, cara menghitungnya ini teman-teman, ini saya pelan-pelan ya. Caranya seperti ini, X kuadrat maksudnya X kali X itu kan X kuadrat, kemudian X dikalikan 5 jadinya 5X. Nah, karena ini perkaliannya yang kiri yang kanan udah lunas semua, gantian yang ini 5 kali X itu 5X. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, baru bisa kita jabarkan, kita posisikan kemana. Oke, kita ketemukan yang kuadrat sama yang kuadrat, yang gak ada X nya kita ketemukan yang gak ada X nya, yang ada X nya kita ketemukan yang ada X nya. Oke, kita ubah ke kiri semua biar kita sama dengan kan 0. Oke, X kuadrat min X kuadrat, kemudian ini plus 225 min 25, kemudian yang ini min 5x min 5x sama dengan 0. Ini otomatis 0, ini otomatis tinggal 200, dan ini menjadi min 10x sama dengan 0. Karena yang dicari x, berarti x kita pindahkan ruas, jadi 200 sama dengan 10x. Nah, jadi X itu 200 dibagi 10, maka X sama dengan 200 bagi 10, ya betul teman-teman, 20. Jadi jawabannya 20.